teman-teman, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas mengenai prasasti bahasa Melayu kuno. Ada video menarik mengenai hal ini. Kita mulai dari sejarah prasasti di Nusantara biar tidak gagal paham. Yuk langsung kita simak aja ya. Sejarahnya, prasasti yang ditemukan di Indonesia juga mengalami perkembangan. Prasasti terawal yang ditemukan di Indonesia diperkirakan dibuat pada abad ke-5 sampai ke-6 Masehi. Prasasti tersebut dibuat pada bahan batu, beraksara Palawa dan berbahasa Sanskerta. Baik aksara maupun bahasanya murni berasal dari India. Pada periode selanjutnya, yakni pada abad ke-7 Masehi, prasasti yang ditemukan di Indonesia masih menggunakan aksara Palawa, akan tetapi menggunakan bahasa Melayu kuno. Prasasti ini umumnya dikeluarkan pada era Kadatuan Sriwijaya. Hampir 80% kosakata Melayu kuno ditemukan pada setiap prasasti era Sriwijaya. Selebihnya menggunakan serapan dari bahasa Sanskerta. Pada periode abad ke-8 hingga ke-14 Masehi, prasasti yang ditemukan di Indonesia menggunakan bahasa Melayu kuno dan Jawa kuno dengan sedikit serapan bahasa Sanskerta. Namun yang menarik adalah prasasti tersebut tidak lagi menggunakan aksara Palawa, tetapi menggunakan aksara Sumatera kuno dan aksara Jawa kuno. Kedua aksara ini berbeda dari aksara Palawa, namun merupakan bentuk turunan atau perkembangan lanjut dari aksara Palawa yang diadaptasi dalam bentuk lokal ke-15 hingga ke-20 Masehi. Prasasti yang ditemukan di Indonesia lebih beragam. Prasasti tersebut tidak lagi hanya menggunakan aksara Sumatera dan Jawa kuno, tetapi menggunakan aksara Arab, Jawi, dan bahkan aksara Latin. Bahasa Melayu merupakan rumpun bahasa Austronesia, subrumpun dari bahasa Melayu Polinesia, dan bagian dari kelompok bahasa Melayu Polinesia Barat. Seperti halnya prasasti, bahasa Melayu tak luput dari perkembangan. Pertama, bahasa Melayu Purba. Bahasa ini dituturkan oleh nenek moyang bangsa Melayu sejak masa prasejarah. Hal ini dapat ditelusuri dari persamaan kosakata untuk kata ganti, kata bilangan, dan kosakata tertentu yang melekat dalam praktek kehidupan sehari-hari. Kedua, bahasa Melayu kuno, yakni bahasa Melayu Purba yang mendapatkan pengaruh bahasa Sanskerta. Pada periode ini, bahasa Melayu banyak menyerap kosakata dari bahasa Sanskerta, seperti kata raja, swarga, dewa, dan banyak lagi. Ketiga, bahasa Melayu klasik. Bahasa Melayu klasik adalah bahasa Melayu kuno yang mendapatkan pengaruh bahasa Arab dan Persia. Keempat, bahasa Melayu peralihan. Bahasa Melayu peralihan adalah bahasa Melayu klasik yang mendapatkan pengaruh bahasa-bahasa Eropa. Kelima, bahasa Melayu modern. Bahasa Melayu yang dituturkan saat berdirinya negara-negara kolonial di Kepulauan Nusantara. Itulah teman-teman, harus kita akui bahwa bangsa Nusantara mengenal tulisan dari India, yakni huruf Palawa. Hal itu juga terekam dalam prasasti. Yuk kita lanjut lagi ya. Sebagai bukti dari keberadaan bahasa Melayu kuno, Arlo Griffith pada tahun 2018 mencatat terdapat 37 prasasti berbahasa Melayu kuno di kawasan Asia Tenggara. Prasasti tersebut tersebar dari Sumatera, Jawa, Malaysia, Kalimantan, dan di Filipina. Prasasti berbahasa Melayu kuno di Sumatera tersebar di beberapa tempat. Di Aceh terdapat nisan Minyak Di kawasan percandian Padang Lawas ditemukan prasasti Gunung Tua, prasasti Panai, prasasti Rokan, prasasti Tandihan 1, prasasti Sitopayan 1, dan prasasti Sitopayan 2.
Di wilayah Sumatera Barat ditemukan prasasti Padang Roco, Bukit Gombak 1, prasasti Gudam 2, dan prasasti Lubuk Layang. Di Jambi ditemukan prasasti Karangberahi. Di Bangka ditemukan prasasti Kota Kapur. Di wilayah Sumatera Selatan ditemukan prasasti Kedukan Bukit, Talang Tuwo, Kambang Purun, Sabo Kingking A dan B, prasasti Bom Baru, dan prasasti Temuan Sungai Musi. Di Lampung ditemukan prasasti Palas Basmah, prasasti Bungkuk, prasasti Hujung Langit, prasasti Dadak, dan prasasti Ulu Belu. Di Jawa, prasasti berbahasa Melayu ditemukan di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Di Jawa Barat, prasasti ditemukan di Bogor, yakni prasasti Rakrian Juru Pangamban. Di Jawa Tengah, prasasti ditemukan di beberapa titik, yaitu di wilayah Batang ditemukan prasasti Sojomerto, di Semarang ditemukan prasasti Bukateja, di Temanggung ditemukan prasasti Ganda Sudi 1 dan 2, di Dieng ditemukan prasasti Dewa Drabya, dan di Candi Sewu, Klaten ditemukan prasasti Manjusri Graha. Di Kalimantan ditemukan satu prasasti yang disebut sebagai prasasti Sambas. Di luar wilayah Indonesia, prasasti berbahasa Melayu kuno ditemukan di Singapura, di Malaysia pada Nisan Ahmad Mahjanu, dan di Filipina yang disebut sebagai prasasti Laguna. Mari kita analisis unsur-unsur bahasa Melayu kuno pada beberapa prasasti tersebut. Prasasti Kedukan Bukit ditulis pada batu andesit berbentuk oval dengan ukuran panjang 45 cm dan lebar 80 cm. Prasasti ini dibuat pada era Sriwijaya dengan angka tahun 604 Saka atau 682 Masehi. Secara ringkas, prasasti ini berisi kisah perjalanan Dapun Tahiang dari Minanga ke Muka Upang, diiringi ribuan pasukan. Berikut hasil alih aksara dan hasil alih bahasa prasasti Kedukan Bukit oleh Bukhari tahun 1986. Semoga selamat sentosa pada tanggal 11 bulan Wesaka Paroterang tahun 604, Dapun Tahiang menaiki perahu untuk mengalap Sidayatra. Pada tanggal 7 Paroterang bulan Jesta, Dapun Tahiang berlepas dari Minangatamwan bersama dengan 20.000 pasukan dan 200 peti yang dibawa melalui berjalan dan berkapal. 1.312 orang dari rombongan ini. Begitulah teman-teman sejarah bahasa Melayu. Banyak sekali prasasti bahasa Melayu kuno yang bertebaran di Indonesia. Kerajaan Sriwijaya pun berada di wilayah Indonesia. Dengan kata lain, pusat bahasa dan budaya Melayu adalah Indonesia. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.